Hukum pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum pajak formal. Maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak ibu yang baik dan soleha kelas 11 AK SMK Rahayu Mulyo tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar kalian? Insya Allah selalu sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan, jangan lupa sholat, dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sebelum ibu menyampaikan materi, izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu, Ibu Dwi Siti Lestari. Baiklah, ibu akan menyampaikan mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 AK dengan materi pembelajaran hakikat pajak. Di sini kompetensi dasarnya adalah memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua adalah mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Kemudian untuk materi pembelajaran ini diharapkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi pajak. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis pajak dan pungutan lain di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pemungutan pajak dan selain pajak. Kemudian langsung ke materi pembelajaran, yaitu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Kemudian ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak. Yang pertama adalah Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH. Di sini beliau mengungkapkan bahwasannya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. P.J.A. Andriani, di sini maksudnya adalah pajak pungutan masyarakat kepada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya berdasarkan kepada peraturan-peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh pemberian kembali yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah Suparman Sumawijaya. Di sini maksudnya adalah pajak pungutan wajib pajak bagi warga negara berupa uang yang ditarik oleh pemerintah berdasarkan norma hukum yang dimanfaatkan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar bisa tercapainya kesejahteraan umum. Yang keempat, menurut Leori Biolio, pajak merupakan bantuan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari barang atau dari penduduk untuk menutupi pengejaran pemerintah. Kemudian dari beberapa pendapat para ahli, pajak memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah pajak dapat dipaksakan. Yang kedua adalah pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga adalah pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat adalah pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Dan yang terakhir adalah jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Kemudian ini ada fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Maksudnya di sini adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, pembangunan prasarana dengan sarana ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,
dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut sebagian besar diperoleh dari pajak. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengatur. Maksudnya di sini adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dengan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi berupa konsumsi dan produksi. Kemudian, di sini maksudnya contoh fungsi mengatur dari pajak adalah yang pertama, pajak yang tinggi untuk minuman keras dilakukan untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang kedua, pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah dilakukan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Kemudian yang ketiga adalah tarif pajak ekspor 0%. Maksudnya di sini adalah untuk mendorong ekspor produk Indonesia ke pasaran dunia pajak. Kemudian ada manfaat dari adanya pajak bagi suatu negara. Yang pertama adalah pajak sebagai alat pemerataan pendapatan. Yang kedua adalah pajak merupakan sumber penerimaan negara. Yang ketiga adalah pajak sebagai alat pendorong investasi. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum pajak formal. Maksudnya adalah hukum yang memuat tentang bentuk atau cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Yang kedua adalah hukum pajak material. Maksudnya adalah pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak. Siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu yang timbul dari hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian jenis-jenis pajak dan pungutan lain di Indonesia. Yang pertama adalah jenis pajak. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak langsung dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Maksudnya di sini pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian pajak tidak langsung. Maksudnya di sini adalah pajak yang dipungut jika ada peristiwa atau perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat dilimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pihak yang memungutnya. Pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak negara. Maksudnya pajak negara adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengisi kas negara. Kemudian yang kedua adalah pajak daerah. Maksudnya adalah pajak yang dikelola atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk mengisi kas daerah. Kemudian jenis-jenis pajak daerah di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Jenis-jenisnya ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor, dan yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian pajak daerah tingkat 2. Maksudnya di sini adalah yang dipungut oleh kabupaten atau kota, terdiri dari jenis-jenis pajaknya. Yang pertama adalah pajak hotel dan restoran, ada pajak hiburan, ada pajak reklame, ada pajak penerangan jalan, kemudian ada pajak pengolahan dan pengambilan bahan galian golongan C. Kemudian yang terakhir adalah pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kemudian berdasarkan sifatnya, di sini ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian ada pungutan selain pajak. Yang pertama adalah retribusi. Maksudnya di sini adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjukkan. Contohnya tiket masuk objek wisata. Kemudian ada yang dinamakan dengan sumbangan. Maksudnya di sini adalah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan, yang ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula. Contohnya sumbangan bencana alam. Kemudian ada bea. Di sini bea itu maksudnya adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatannya.
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini ada contohnya, ada bea masuk, bea keluar, dan bea materai. Kemudian yang keempat adalah cukai. Maksudnya di sini cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang mewah, pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan hanya pada golongan tertentu, dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi timbal balik secara langsung. Kemudian kewajiban dan hak pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini kewajiban wajib pajak adalah, yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas, serta menandatangani dan menyampaikan ke KPP pada batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kemudian hak wajib pajak. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tata cara perpajakan, yaitu yang pertama adalah mendapatkan NPWP dan NPPKP. Kemudian yang kedua, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang ketiga, menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT. Kemudian yang keempat adalah membetulkan SPT. Kemudian yang kelima adalah mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Kemudian yang keenam adalah mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang ketujuh adalah mengajukan permohonan membetulkan surat ketetapan pajak. Kemudian ada yang kedelapan, mendapatkan surat ketetapan pajak nihil. Kemudian yang kesembilan, mendapatkan kadaluarsa penagihan pajak setelah lampaui batas waktu. 10, mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Yang ke-11 adalah mengajukan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Ke-12, mengajukan banding terhadap keputusan keberatan yang dianggap masih tidak sesuai. Yang ke-13 adalah menunjuk surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang ke-14 adalah mendapat perlindungan kerahasiaan melalui rahasia jabatan. Yang ke-15 adalah penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar. Dari yang sudah Ibu sampaikan, ada beberapa rangkuman atau kesimpulan. Yang pertama, pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, maksudnya di sini adalah pajak yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah pajak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pajak dapat dipaksakan. Yang kedua, pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang keempat adalah pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Yang kelima adalah jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Kemudian ada manfaat dari adanya pajak bagi suatu negara. Yang pertama adalah sebagai alat pemerataan pendapatan. Yang kedua merupakan sumber penerimaan negara. Yang ketiga adalah sebagai alat mendorong investasi. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan jenis-jenis pajak. Itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan pihak yang menanggung. Yang kedua adalah berdasarkan pihak yang memungut. Yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya. Kemudian kesimpulan yang keenam adalah pungutan yang dapat ditarik oleh pemerintah selain pajak antara lain retribusi, sumbangan, bea, dan cukai. Kemudian semua wajib pajak dan hak kewajibannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Kemudian semua sudah Ibu sampaikan. Alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan materi pembelajaran hakikat pajak. Tolong kalian kerjakan tugas soal latihan. Kemudian kalau sudah selesai, tolong kirim jawaban kalian ke alamat email Ibu dwisitrilestari48@gmail.com atau box di bawah ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.